Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya, alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang dimana di dalamnya Allah telah menyiapkan beribu-ribu ampunan untuk kita. Nah, sahabat Inspiring Ramadan, sudah banyak kita temui realita dari pemuda zaman sekarang atau pemuda zaman now, bahwa kebanyakan dari mereka banyak melakukan aktivitas yang memang kurang bermanfaat. Bahkan gak sedikit dari mereka yang memang tidak memiliki aktivitas sama sekali. Sehingga mereka memilih menghabiskan waktu luangnya itu dengan rebahan dan scroll media sosial. Entah itu scroll IG, scroll TikTok, atau mungkin bahkan nonton drakor. Sehingga timbullah istilah generasi rebahan. Padahal teman-teman, kita sudah tahu bahwa ada pepatah Arab yang mengatakan pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kebayang gak sih teman-teman, kalau kebanyakan dari pemuda sekarang menjadi generasi rebahan tadi, bagaimana nanti di masa depan dia akan memimpin umat? Bagaimana nanti umat Islam akan jaya jika pemudanya saja menjadi generasi rebahan tadi? Maka dari itu, mulai dari sekarang, ketika kita masih menjadi pemuda, kita harus mulai menjadi pelopor, bukan pengekor. Kita harus menjadi pemuda yang bergenerasi Quran, agar kita tidak menjadi budak zaman tadi. Teman-teman, Allah telah memberikan kita 3 komponen, yang mana ketika kita mengisi ketiga komponen tadi dengan kebaikan, maka kita akan diarahkan pula kepada kebaikan, dan kita tidak akan pernah menjadi budak zaman tadi. 3 komponen itu adalah hati, akal, dan fisik. Yang pertama, yaitu hati. Jika kita ingin menjadi generasi milenial yang hebat dengan Al-Quran, maka kunci yang pertama ini ada di dalam hati kita. Kita harus bisa mengisi hati kita dengan sebuah zikir. Dan salah satu zikir itu adalah Al-Quran. Maka, mari kita terus pelajari Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, walaupun dalam tantangan zaman ini. Jangan sampai tantangan zaman ini menghalangi kita dari Al-Quran. Tetapi dengan adanya tantangan zaman ini, harus menjadikan kita lebih kuat untuk mempelajari Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa membentengi kita dari hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang kedua, yaitu akal. Jika kita ingin menjadi generasi milenial yang hebat dengan Al-Quran, maka kita harus mengisi akal kita harus menyandarkan akal kita kepada Al-Quran. Maka insya Allah, ketika kita menyandarkan akal kita ini dengan Al-Quran, Allah akan membimbing akal kita menjadi akal yang lurus. Allah akan membimbing kita kepada kebaikan. Makanya banyak kita temui para penuntut ilmu, para hafidh dan hafidhah, mereka setelah semakin mendalami Al-Quran, mereka semakin memiliki iman yang teguh, mereka semakin memiliki iman yang kuat. Mengapa demikian? Karena Allah yang menuntun mereka, Allah yang menuntun akal mereka menjadi akal yang lurus, Allah yang menjadikan akidah mereka yang kuat, karena akal mereka telah mereka sandarkan kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu fisik. Jika hati dan akal kita sudah kita isi dengan Al-Quran, jika hati kita sudah mencintai Al-Quran, maka insya Allah fisik kita akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Seluruh aktivitas kita insya Allah akan kita gerakan selalu untuk kebaikan. Tangan kita akan kita gerakan untuk menolong orang lain. Hati kita akan kita gerakan untuk selalu mengingat Allah. Lisan kita akan selalu kita ucapkan untuk berzikir kepada Allah. Dan mata kita akan selalu kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Maka teman-teman,
ketika ketiga komponen yang tadi sudah kita terapkan pada diri kita, insya Allah kita akan bisa menjadi generasi milenial yang hebat dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan bisa membawa kejayaan bagi umat Islam ini. Maka dari itu, jangan lelah untuk belajar Al-Quran. Teruslah belajar Al-Quran. Teruslah dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Maka ketika ketiga komponen yang tadi sudah kita terapkan dalam diri kita, insya Allah kita akan bisa menjadi generasi milenial yang hebat dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan bisa menjadi penyebab jayanya umat Islam ini. Maka dari itu, teruslah mempelajari Al-Quran. Teruslah belajar Al-Quran. Jangan sampai kita lelah mempelajari Al-Quran. Jangan sampai tantangan zaman membawa kita untuk menjauh dari Al-Quran. Jangan sampai ya teman-teman. Semoga Allah selalu gerakkan hati kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.